Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Sore ini kita ketemu dengan beberapa stakeholder khususnya dalam proses pengawalan perda disabilitas khususnya di Kabupaten Sampang. Langsung saja hari ini saya alhamdulillah kedatangan banyak teman, banyak sahabat. Dan langsung saja di sebelah kiri saya Mas Lukman Hakim. Selamat sore Mas Lukman. Selamat sore Mas Mama. Siap. Mas Lukman Hakim ini adalah pengacara muda dari Trunojoyo Law Office. Oke. Terus di depan saya Bapak Agus Wedi. Bapak Agus Wedi ini adalah Direktur Utama Madura Indep. Selamat sore Pak Agus Wedi. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang. Saya yakin Pak Agus ini sangat sibuk kurangnya. Yang kedua adalah di sebelah Mas Agus, yang berbaju merah adalah Pak Teguh. Selamat sore Pak Teguh. Selamat sore. Oke, Pak Teguh ini salah satu pengurus anggota dari PPDI Disabilitas. Sebelahnya Pak Teguh ini adalah Pak Munawi. Selamat sore Pak Munawi. Selamat sore. Ya, cukup sudah familiar muka Pak Munawi ini di beberapa kejadian karena beliau adalah ketua PPDI. Tidak hanya itu, di depan saya ini banyak sekali teman-teman disabilitas turut hadir di studionya FBRB. Jadi langsung saja saya pikir saya pengen tahu nih ungkapannya Mas Lukman Hakim. Jenengan sudah lama berproses dalam urusan hukum, urusan ketatanegaraan atau urusan mengadvokasi hal-hal seperti ini. Mungkin bisa diceritakan sepintas saja. Sebenarnya untuk mengajukan perda itu seberapa rumit dan seberapa ruwet sih kira-kira Mas Lukman Hakim, monggo. Baik, terima kasih Mas Mama ya waktunya, Mas Agus Direktur Madura Indep. Yang mereka sampaikan terkait dengan proses gitu Mas ya. Tadi pertanyaannya apakah sejauh mana kerumitan dan kesulitan dalam pengusulan Yes. Inisiasi daripada perda gitu. Betul. Nah, kalau begitu kami tentu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang di dalamnya itu ada satu pasal yang menyatakan bahwa ada di Indonesia ini kan mengenai sistem civil law gitu kan. Gimana itu civil law itu gimana Pak? Negara yang mengenai sistem hukum. Oke. Hukum positif ya. Hukum positif. Jadi semua apa yang menjadi kebijakan itu harus tertuang di dalam bentuk hukum Oke. atau norma ya. Oke. Begitupun dengan keinginan yang diinginkan oleh teman-teman disabilitas. Ya. Dalam konteks begini, misalkan teman-teman disabilitas ini menginginkan suatu kebijakan dari pemerintah daerah dalam konteks hari ini misalkan begitu nih. Ya. Maka teman-teman disabilitas tentu tidak cukup pernyataan secara lisan yang Ya. disampaikan oleh pemerintah daerah atau legislatif misalkan begitu, Ya. tapi harus dituangkan dalam bentuk dokumen hukum itu tadi. Nah, sejauh mana rumitnya? Saya kira rumit tidaknya ini perspektif Mas. Ya oke. Hanya Gimana? saja persoalan menurut saya apakah pemerintah dalam konteks eksekutif atau legislatif ini serius menginginkan memfasilitasi teman-teman disabilitas ini untuk benar-benar diakomodir kepentingannya dalam bentuk perda tersebut itu. Artinya bisa kayak tali karet gitu ya, bisa cepat, bisa kendor, bisa tegang. Cepat, bisa kendor tergantung dari sejauh mana Hasrat pemerintah. membantunya pemerintah kepada disabilitas yang begini. Oh, bukan hasrat parlemen, bukan? Urusan Dua-duanya ini. juga. Nah, soalnya kan saya pernah lihat juga sih bahwa di tahun ini ada beberapa prolegda ya, Ya. yang sudah dimasukkan. Salah satunya adalah perihal perda tentang disabilitas. disabilitas, termasuk juga kebetulan saya juga kemarin Perda mengusulkan- kepemudaan. Betul, Oke. perda kepemudaan. Nah, hari ini apakah DPR ini dalam konteks perda disabilitas ini serius benar-benar disahkan pada tahun ini atau masih diundur lagi di tahun 2023 kalau begitu ya. Nah, semuanya kembali kepada hasrat daripada teman-teman legislatif ini begitu. Kalau benar-benar ingin memfasilitasi ya sudah, tinggal sekarang dapat dibuka aja ke publik misalkan. Tinggal nunggu apa nih prosesnya begitu. Ya, tapi kalau kita lihat di pemerintahan kan teman-teman parlemen itu berapa hari ke belakang itu mengatakan serius melihat itu.
Nah, jenengan melihat menilai itu seriusnya beneran atau serius enggak juga deh. Kalau enggak didatengin gua enggak serius Pak. Menurut jenengan gimana itu? Jadi langkah baiknya menurut saya begini Mas. Teman-teman disabilitas ini saya lihat dari awal tahun 2022 kalau nggak salah. Ya. Saya beberapa kali membaca media sosial gitu kan, bahwa teman-teman disabilitas mengajukan atau mengusulkan perda disabilitas. Nah, usulan tersebut sudah diterima atau belum? Nanti kan bisa terkonfirmasi ke teman-teman disabilitas. Oke. Kalau misalkan sudah nih, gitu kan, sudah diterima oleh DPR, apakah berikutnya, apakah sudah dibahas belum di internal pemerintah, gitu kan? Katakanlah jawabannya sudah, misalkan. Ya. Nah, proses berikutnya, apakah telah mendapat persetujuan dari provinsi, misalkan begitu, selaku atasannya, gitu. Karena di undang-undang pembentukan undang-undang itu memang diatur seperti itu. Ada beberapa tahapan-tahapan. Kalau pada kondisi normal, kira-kira butuh berapa bulan waktu kira-kira Mas? Saya kira kalau memang saya melihat media itu tahun ini memang targetnya harus disahkan, ya ini kan tinggal 3 bulan lagi nih untuk berakhir tahun 2022. Tentu mungkin kalau teman-teman DPR atau legislatif ini telah menyusun dan telah mendapat pengesahan persetujuan dari DPR atau dari gubernur misalkan, mungkin butuh sebulan lagi, saya kira cukup nih. Tinggal pengesahan sama penyebarluasan sebenarnya begitu. Oh gitu. Tinggal teman-teman legislatif ini sejauh mana keseriusan untuk mengakomodir kepentingannya disabilitas dalam konteks perda itu. Ya. Tahan dulu Pak Munawi, saya mau nanya ke Pak Munawi kayaknya mau ngobrol. Tahan dulu. Mas Agus Wedi. Mas Agus Wedi ini sudah lama di Madura Indep. Beliau juga posisi cukup sangat strategis di direktur utama, dan saya pikir beliau ada beberapa tulisan-tulisan beliau yang pernah saya baca itu menuliskan tentang disabilitas. Sebenarnya seberapa semangat sih parlemen kita ini melihat bahwa disabilitas ini perlu diperdakan menurut jenengan, Mas Agus Wedi, monggo. Ya, terima kasih Mas. Saya manggilnya Mas Hasan Jailani ya Pak. Mama aja lah. Mas Mama ya. Jadi saya mungkin nambahin apa yang disampaikan Mas Lukman tadi, bahwa ini sebenarnya bukan di 2002. Jadi kita awal itu di bulan Maret ya. Bulan Maret, saya bulan Februari itu kebetulan liputan khusus. Jadi saya liputan khusus tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Sampang. Nah, berangkat dari itu kemudian tulisan saya juga sampai di Jakarta. Akhirnya ada beberapa poin yang kemudian kenapa di Sampang kemudian persoalan disabilitas ini adalah persoalan yang belum tuntas gitu loh. Kemudian kita dorong bareng teman-teman itu adalah persoalannya tidak ada payung hukum gitu. Kenapa kemudian saya selaku jurnalis atau pegiat media itu harus hadir gitu loh, karena memang disabilitas itu punya hak mendapatkan informasi gitu loh. Jadi salah satu hak mereka di antara sejumlah hak gitu, beberapa hak ya, hak mendapatkan kesehatan, hak pendidikan dan sebagainya, itu pendidikan, kemudian kesejahteraan dan sebagainya, itu adalah hak mendapatkan informasi. Dan hasil liputan saya jurnalisme investigasi itu menemukan banyak hal yang kemudian ini harus ada regulasi gitu. Kalau nggak diatur di regulasi susah gitu. Apa satu-satunya harus regulasi? Harus regulasi. Harus regulasi. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 8 2016 ya, tapi kan implementasinya nggak ada gitu. Dan di beberapa kabupaten lain, karena kebetulan tulisan saya ini juga bareng teman-teman di jurnalis di Jawa Timur juga menulis tentang disabilitas dari berbagai sisi. Gitu. Dan di beberapa kabupaten ya seperti Mojokerto, kemudian Bondowoso dan sebagainya, itu memang lebih ramah disabilitas gitu ketimbang di Sampang gitu. Apakah Anda tidak melihat keramahan Sampang terhadap disabilitas? Dari mungkin adalah beberapa, tapi mayoritas nggak ramah gitu. Ini baru kemudian ada dorongan dari teman-teman pemerhati, relawan, kemudian aktivis, kemudian media, baru kan ada respon ya. Ada respon gitu loh. Ada respon misalnya fasilitas yang ramah disabilitas misalnya, kemudian dan aksesibilitas lah yang untuk memudahkan disabilitas mendapatkan haknya baru ini.
Ini pun belum gitu. Makanya kalau NKRI harga mati, mungkin Perda disabilitas ini harga mati juga. Tapi Anda melihat serius kita? Serius? Enggak, arti kalau teman-teman serius. Iya. Di luar teman-teman serius enggak menurut jenengan? Serius, kenapa? Karena sudah masuk ke tahapan yang memang kita tunggu gitu loh. Jadi dari 2002 awal, kita akhir 2001 ini kan ada pengesahan Propemperda. Jadi ada tujuh raperda ini yang kemudian salah satunya adalah raperda disabilitas. Ini masuk dalam perda prioritas di Propemperda itu. Berarti kalau sudah masuk prioritas apa itu, Mas? Harus jadi. Harus segera disahkan. Tahun ini. Segera disahkan, iya. Ya, kalau nggak termasuk- disahkan bisa. termasuk yang kemudian, makanya kemudian kenapa yang kemudian raperda kepemudaan lebih dulu dibahas gitu loh. Banyak aku nulis lagi. Jadi ini perlu dorongan terus gitu loh. Perlu apa, di trigger terus untuk kemudian ini kan sampang lah. Ya. Kalau nggak seperti itu susah. Padahal ya kalau bicara advokasi, kemudian pendampingan baik publikasi dan sebagainya lebih masif disabilitas. Enggak, ya dengan- artinya apa sih kekurangan kita mendorong misalnya? Apa saya pikir disabilitas sudah bergerak, teman-teman bergerak, kurang apa lagi? Dorongan yang kayak apa lagi menurut Mas Agus? Iya, Dari sisi media lo ya, dari sisi. Ya, makanya kan kita tidak masih belum ada satu persepsi, belum ada persepsi yang sama, terutama di kalangan jurnalis gitu. Oh, oke. Nah, kenapa kemudian saya paling getol? Karena di apa ya, di perjuangannya Aji seperti itu. Aji ini ya mau tidak mau ketika jadi jurnalisnya Aji ya kita harus bela yang terzolimi lah dalam tanda kutip. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah teman-teman disabilitas ini. Makanya saya paling getol. Oke. Target Anda tahun ini apa tahun depan ini Perda? Tahun ini. Makanya kan ini kan Nah, kalau hari ini satu tidak step sudah dilakukan, yaitu pembahasan awal kan DPRD kemarin kalau nggak salah itu hari Senin ya, kalau nggak salah itu sudah mengundang dinas-dinas terkait lah, termasuk juga perancang naskah dan sebagainya, bagian Oke. hukum juga diundang. Oke. Habis ini akan ada tahap kedua itu mengundang, minta masukan dari teman-teman PPDI. iya, PPDI termasuk juga pemerhati, kemudian para aktivis yang memang konsen di Nah, soal disabilitas. apakah tidak lebih elok raperda itu diberikan dulu ke teman-teman disabilitas atau teman-teman stakeholder yang selama ini mengadvokasi? Jadi saya sedikit masuk kepada persoalan proses gitu ya. Ah, Jadi proses. di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan perundang-undangan itu ada 5 tahap kan gitu kan. Yang pertama perencanaan. Tentu saya kira karena dari awal sudah disinggung dan usulkan oleh teman-teman PPDI, tentu kita anggap perencanaan sudah selesai, gitu kan? Oke. Yang kedua adalah penyusunan. Katanya kemarin penyusunan sudah selesai. Oke. Tinggal pembahasan. Nah, kalau memang benar-benar saat ini sudah masuk pada Pembahasan. pembahasan, tentu legislatif ini untuk mengakomodir seluruh kepentingan teman-teman disabilitas tentu harus mengundang dong. Oke. Maunya kamu apa dong itu. Oke. Nah, karena saya mengutip di dalam undang-undang tadi disampaikan oleh Mas Agus itu nomor 8 tahun 2016 Kak ya, Ya. tentang disabilitas itu, di dalamnya itu sangat prihatin pemerintah itu terhadap kondisi disabilitas. Semua hak-haknya itu terluangkan, termasuk juga layanan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu layanan tersebut atau hak tersebut itu bisa terimplementasi dengan baik di daerah ketika dituangkan dalam perda. Nah, Oke. oleh karena itu perda itu akan menjadi baik dan bermanfaat bagi teman-teman disabilitas ketika apa yang diinginkan oleh teman-teman disabilitas ini Masuk. diakomodir. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan itu tentu harus mengundang teman-teman disabilitas. Maunya kamu apa dong? Misalkan hak layanan pendidikan, misalkan informasi, hukum dan sebagainya begitu. Karena di dalam undang-undang tersebut itu juga di breakdown lagi di dalam beberapa peraturan pemerintah, peraturan presiden dan sebagainya. Semuanya itu mewajibkan pemerintah untuk menjembatani kepentingan disabilitas. Dan di Madura hanya belum ada ya, Mas Agus? Setahu saya Madura. belum ada kalau di Berarti ini Madura. awal ya? Awal, makanya Sampah ini ini kan awal ya? ini sebuah capaian yang bukan hanya ke teman-teman BPD ya, tapi mungkin ke legislatif gitu. Jadi Prestasi legislatif tersendiri ya punya. dengan perda inisiatif itu menghasilkan sebuah regulasi yang memang luar biasa. Regulasi yang tidak hanya formalitas gitu. Nah, sekarang ngelompat Mas Agus, bagaimana jenengan melihat teman-teman OPD melihat teman-teman disabilitas? Katakanlah minta maaf dengan segala hormat, parlemen merespon positif ya.
Terus jenengan pernah nggak melakukan survei riset di Madura Indep atau di kalangan teman-teman media seberapa bagus pelayanan respon dinas-dinas terkait terhadap keberadaan teman-teman disabilitas? Ini kita nggak ngomongin perda dulu. Iya, iya. Gimana menurut jenengan? Kalau saya amati ya, ini masih sangat jauh gitu. Sangat jauh, misalnya layanan dasar, akses layanan dasar aja susah. Akses layanan dasar. Contoh layanan dasar itu kayak apa, Mas Agus? Karena kan ada dua hal, ada dua variabel ya. Variabel yang pertama adalah keterbatasan fisik gitu. Keterbatasan fisik otomatis kan menyebabkan aksesibilitasnya agak sulit gitu. Teman-teman disabilitas misalnya mau ke dinas misalnya untuk layanan kesehatan misalnya. Ini sudah susah karena nggak bisa mengakses ke sini kan, karena ada kendala dengan fisiknya. Nah, variabel yang kedua adalah pemerintah tidak menyiapkan fasilitas yang ramah disabilitas lah. Ini dua gitu loh. Harusnya kan pemerintah menyiapkan gitu loh. Ini yang kemudian ada layanan yang tidak ramah disabilitas. Dan apa konsekuensinya ketika perda itu disahkan tapi pelayanan itu masih gitu-gitu aja? Apa yang akan terjadi? Kalau yang saya baca di Undang-Undang nomor 8 2016 itu ada konsekuensi hukumnya. Apa? Ya konsekuensi hukumnya banyak di situ gitu. Oh, banyak. Misalnya salah satunya saya kepala dinas A yang tidak melayani, tidak cepat gitu. Perda sudah ada, apa aku harus dihukum atau gimana? Ya, apa ada sanksi? Ya artinya selama konsekuensinya bukan tindak pidana ya. Kalau perdata ya mungkin kan bicaranya perdata. Oke. Ya pemecatan atau apalah. Dipecat Mas Agus. Ya pemindahan atau apa gitu. Ngeri juga ya. Kalau bicara perdata, kalau bicara pidana ya dimondokkan. Sedikit masuk. Iya, ya monggo Mas Saya Lukman. barusan ingat pada saat saya sedikit mendengar informasi teman-teman disabilitas menginginkan haknya dengan cara mengajukan perda. Saya baca-baca beberapa peraturan dan undang-undang yang disebutkan itu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Agus itu bahwa ada salah satu hak di dalam undang-undang tersebut itu kan jelas nih detail. Pasal membahas tentang hak disabilitas dalam konteks ekonomi misalkan, hak disabilitas dalam konteks politik, semuanya dijelaskan secara detail. Nah, saya ambil contoh salah satunya di soal pelayanan pendidikan. Nah, di dalam gimana? pendidikan itu ada kewajiban lembaga pendidikan itu untuk membuat suatu layanan khusus. Katakanlah ada semacam ini, Mas. Kalau saya lihat di daerah-daerah di wilayah pengadilan gitu kan. Kalau orang biasa ketika mau sidang nunggu antrian. Tapi itu ada fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, baik tempat maupun mohon maaf yang menggunakan roda itu kan. Yang kedua tanpa nomor antrian. Dia bisa langsung akses. Dispesialkan begitu. Itu di sini terjadi. Kami sering melihat di pengadilan agama, pengadilan negeri dan sebagainya. Oh, sudah jalan mereka. Itu di luar perda dulu ya. Iya, di luar perda dulu. Sesuai dengan peraturan vertikal mereka. Yang kedua tadi masuk pada soal pendidikan. Di dalam pasal itu menyatakan ketika suatu lembaga pendidikan tidak menyediakan layanan disabilitas secara khusus, maka tadi disampaikan oleh Mas Agus itu ada teguran, ada sanksi. Tapi sanksinya bukan pidana, tapi administrasi. Bisa teguran tertulis, bisa teguran lisan, dan malah sampai ada pencabutan izin. Contoh misalkan nih, ada lembaga A, dia tidak memfasilitasi teman-teman disabilitas, katakanlah melanggar undang-undang tersebut. Maka dengan kebijakannya pemerintah bisa mencabut izin operasional lembaga tersebut. Ini kalau kita ngomongin soal keseriusan gitu. Jadi itu salah satu sampel daripada seperti apa sih konsekuensi hukum daripada pemerintah dalam konteks ini, misalkan salah satu OPD atau SKPD misalkan ketika tidak melayani disabilitas dengan baik sesuai dengan undang-undang yang ada gitu. Ya itu konsekuensinya ada administrasi gitu. Menarik Pak. Jadi kalau perda ini kayaknya jadi beneran surga deh Pak. Nah sekarang saya minta komentarnya Pak Teguh. Pak Teguh bisa bercerita nggak? Ini apa? Anda punya masalah apa di disabilitas? Apa cacat atau gimana? Bisa diceritakan Pak Teguh? Iya, terima kasih. Pak Teguh ini dari Kedungdung ya? Kedungdung. Ya. Jadi alhamdulillah tentang masalah disabilitas
sudah dilontarkan oleh teman-teman kami. Jadi hak-hak yang sudah wajib diterima itu istilahnya kayak disabilitas yang mempunyai kekurangan atau fisik yang begitu tidak mampu. Mungkin di situ bisa istilahnya ada hak yang bisa membantu. Dengan suatu contoh, tidak boleh dipersulit, katanya kan gitu. Tapi dalam arti di situ ternyata di lapangan masih banyak dipersulit. Contoh. Kayak saya sendiri Bapak aktivitas Pak Teguh apa keseharian? menjahit. Menjahit. Sudah berapa lama menjahit? Kurang lebih 1 tahun. Menjahitnya pakai apa kalau kaki? Maaf ya kalau kaki tidak bisa menjejakkan, dia pakai apa? Pakai dinamo. Pakai dinamo. Pakai dinamo. Listrik. Oke. Terus Pak. Ya, jadi alhamdulillah setelah itu saya sudah difasilitasi dengan begitu dari Bapak pemerintah. Jadi yang aku pingin yang lain, jadi gitu Pak. Berarti pernah dibantu Pak Teguh. Apa bantuannya? Yaitu tentang istilahnya kekurangan. Apa fasilitas sampean yang untuk bekerja di situ. Nah, setelah itu saya alhamdulillah sudah mengenyam, tapi dari perasaan saya pengen yang lain deh ya, seperti saya. Apa pengennya? Seperti saya. Iya, pengennya apa kira-kira? Ya, kalau boleh tahu. Kayak teman-teman yang lain itu kan masih istilahnya kayak orang lain. Oh. gitu Pak. Tapi selama ini pernah mendapatkan fasilitas bantuan dari pemerintah? Alhamdulillah kalau saya Pak. Apa kalau boleh tahu? Kayak mesin. Oh, dibantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesin jahit ya? Mesin jahit. Dari Disnaker Dari Disnaker. Tahun berapa itu Pak? 2020. Iya, kurang lebih 2020. Bapak menjahit berapa tahun sudah? Nah, Bapak menjahit berapa tahun Pak Teguh? kalau di sini itu kurang lebih 1 tahun 2 tahun, kurang lebih. Untungnya udah gede Pak. Ya, alhamdulillah. Terus sudah beristri? Sudah Pak. Anak berapa Pak? Anak 1. Nambah lagi Pak, nambah lagi. Oke. Anaknya maksud saya, nambah lagi. Nambah anak Nggak maksud cukup saya. Pak, sudah cukup ini alhamdulillah Pak. Ya, apa lagi keinginannya Pak Teguh? Kalau saya tuh pengennya gini Pak. Jadi yang lain itu kalau bisa tuh jangan dipersulit. Contoh kayak mamanya di rumah nggak bisa aktivitas Pak, sama sekali nggak bisa aktivitas. Di situ itu minta butuh bantuan untuk jalan kursi roda kek atau kerket. Nah, disitulah saya pingin Pak, untuk pemerintah mengasih saran-saran atau terjun ke lapangan langsung biar tahu sebenarnya gitu situ. Ya, tapi sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan kan. Terbukti beliau sudah dibantu. Iya. Nah, dia pengen ada yang lain gitu kan. Cuman perlu Oke, Pak Munawi, monggo ya, silakan. perlu ditambahi bahwa ya sebenarnya untuk pengajuan kursi roda itu sebenarnya kita sudah ada. Sudah ada. Nah, cuman tinggal kitanya sendiri aja mau dibantu enggak gitu. Oh, teman-teman mau dibantu enggak Pak Munawi? Ya saya kira kan kebanyakan gini, setelah dibantu enggak diambil. Oh, Setelah kenapa nggak mendapat- diambil? Kenapa Nah, nggak diambil? Itu masalah masalah keuangan, transport enggak ada. Oh, suruh ngambil ke kantor. Iya. Jenengan teman-teman pengennya dikirim ke rumah. Ya betul. Kenapa nggak diomongin Pak? Kami nggak punya duit, tanpa nggak bisa nggak dikirim ke? Asumsinya kan suruh ambil sendiri tuh, nggak boleh diwakilkan. Oh, nggak ada dana. Nah, Nggak boleh diwakilkan. Oke. Jadi di situ kesulitan disabilitas kan untuk mengambil ke sana, jangankan kok 10 meter, 5 meter aja sudah susah. Nah, di situ Pak. Oke. Apalagi Pak Munawi? Ya kan ada kategori ya ringan dan berat. Nah, yang berat ini nanti lain, memang ada khusus dari pemerintah ya. Kita sudah menghubungi beliaunya dari dinas sosial, termasuk ke TKSK. Cuman ya itu tadi, TKSK ini hanya gimana ya, setempat, nggak keseluruhan. TKSK ini ada di mana saja, Pak Munawi yang tahu? TKSK ada di semua kecamatan, Iya. ada di semua desa. Iya, enggak, cuman per kecamatan. Per kecamatan ada berapa orang, Pak? Satu. Terus yang bicara data Pak Munawi, kalau boleh saya tahu, sebenarnya berapa data yang dimiliki oleh PPDI teman-teman disabilitas ini?
Kalau PPDI sendiri sekarang alhamdulillah ada penambahan ya, kurang lebih 70. 270. Ya, ada penambahan. Itu updating sudah setiap hari, setiap waktu, dan dimulai sejak kapan? bulan lalu. Bulan lalu sudah mulai. September ya. Itu di 14 kecamatan. Belum mencapai 14 kecamatan, masih 8 kecamatan. 8, dan itu dilakukan sendiri. Iya. Oke. Kenapa tidak bekerja sama dengan dinas terkait? Ya kalau pesannya dari dinas terkait bilangnya tolong bekerja sama dengan TKSK. Nah, saya kira hanya sebagian ya yang TKSK-nya aktif. Ya tidak perlu disebutkan cuman ya. Ya nggak usah Pak, nggak usah Pak. Cuman beberapa desa kecamatan yang aktif itu loh. Yang lainnya ini masih belum kayaknya. Dan data itu sudah jenengan setor ke dinas terkait. Ke dinas apa Pak? Dinas sosial ya? Iya, sudah. sudah. Gimana responnya dinas sosial? Nah, responnya ya begitu baik, tujuannya ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung keadaan fisik dan umur berapa gitu. Nah, di situ kerja kita. Bahwa ini loh Pak, hasilnya ya bagus lah. Kalau perlu ditingkatkan, otomatis kan kita tidak langsung baik kan gitu loh Pak. Mas Agus, Anda melihat ini seperti apa Mas Agus? Di sisi lain mereka beraktivitas sendiri, mendata sendiri teman-teman disabilitas nih. Bagaimana melihat keterlibatan sinergi lah Mas Agus? Saya tidak mau menyebutkan OPD mana ya, cuman kira-kira kan teman-teman disabilitas ini penuh, minta maaf dengan segala hormat, ada keterbatasan. Nah, gimana Anda melihat ini Mas Agus? Ya, makanya kan tadi ya saya tidak menafikan apa ya tugas negara gitu, tugas pemerintah seperti yang disampaikan oleh teman-teman BPD bahwa memang ada bantuan gitu. Cuman ketika saya turun ke lapangan selama 10 hari itu yang menerima atau yang mendapatkan yang mereka yang terdata di PPDI saja gitu. Sementara di luar sana berdasarkan data yang tahun 2009 tahun 2021 itu data dari Dinsos itu sekitar 3.500-an itu hampir 4.000 dan yang terbaru adalah 4.000. Itu yang disabilitas versi Dinsos dan itu 1.000 lebih itu yang nggak berKTP. Itu kan mengerikan sekali itu data itu. By name by address Mas Agus. Kira-kira menurut jenengan, apa jenengan melihat langsung? Saya nggak yakin itu by name by address atau by angka gitu loh. Maaf ini kan ya, aku nanya berdasar. Saya juga mohon maaf ngomong apa adanya ini. Saya dikasih data ya, data itu kemudian muncul kecamatan A misalnya sekian, kecamatan B sekian. Jadi tidak ada klasifikasi misalnya jenis disabilitasnya apa. Nah, maksud saya itu. Usianya apa? Yes. Usianya berapa? Pendidikannya bagaimana? Umur gitu. berapa? Jenis kelamin kan. Karena di undang-undang tentang disabilitas kan diatur juga soal jenis-jenis disabilitas. Iya, macam-macam. Ini harusnya, ini kan persoalan ketika data ini bermasalah, otomatis bermasalah. Makanya distribusi bantuan atau apa itu kan nggak dapat. Makanya saya ngambil sampel-sampel yang kemudian ini tidak tersentuh. Oh. Dan banyak gitu loh. Artinya kalau dan aku nggak berKTP tuh aku catat di 3.500 2021 Dinsos. Iya. Sampean ngambil itu data dari Dinsos. Iya. Sampean nggak ngambil dari itu. Melakukan riset kemarin aku tulisan. ngambil dari salah satu itu di beberapa desa lah, di beberapa desa tuh aku datang dan ternyata mereka nggak punya KTP, nggak punya NIK. Sementara sekarang semua dan itu sudah usia. Iya sudah 17, usia dewasa dan parahnya ini saya belum bicara soal human right lah. Karena Aji kan afiliasinya juga dengan human right dengan lembaga-lembaga yang memang konsen di soal-soal isu-isu kemanusiaan begitu. Jadi yang saya bicarakan dalam apa ya tataran yang tampak-tampak saja. Ini kalau bicara gimana undang-undang yang mengatur soal hak asasi manusia ini tambah fatal, tambah runyam gitu. Pak, pernah nggak dicocokin angka itu tadi informasi dari Mas Agus Wedi ya, 2021 plus minus 3.500 yang terbaru sekitar 4.000. Yang terbaru sudah 4.000 udah naik nih Pak. Nah jenengan itu punya data angka berapa Pak?
Dulu 200 ya. Dulu waktu saya wawancara sampean tuh ya. 200. 270. Iya. Itu yang tambah sekarang nih. Iya. Apakah 270 itu sudah masuk di angka 4.000 atau di luar 4.000? Pernah nggak ngobrolin tentang itu, Bapak? Nah, kalau itu ya kan kita belum dapat ya draftnya dari dinas sosial, cuman asumsinya setiap ada pertemuan bahwa disabilitas itu 4.000 waktu menghadap ke Pak Bupati juga di situ Oke. sama. Tapi Bapak belum dapat kepastian bahwa angka dari Bapak 270 masuk di angka 4.000, Bapak belum tahu juga. Belum tahu. Minta dong, Pak. Gimana Mas Agus? Boleh nggak minta data itu kan Boleh lah. bukan hal yang Boleh. kan perlu diupdate juga. Kita verifikasi Yang nggak faktual. boleh kan minta uang pribadi. Itu boleh gitu loh. Oke, saya pikir kita coba inilah, ada beberapa teman yang tidak bisa duduk di meja ini, mungkin ada pertanyaan teman-teman di belakang layar. Ya, Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sugeng dari Gunung Magda. Mewakili seperti apa yang dikatakan Mas Teguh tadi, sebenarnya perjuangan kita untuk Perda ini tuh untuk adik-adik kita yang akan datang. Bukan berarti kita berharap adik kita itu disabilitas, bukan. Maksudnya masih banyak di bawah kita tuh yang belum terakomodasi di lingkungan PPDI gitu loh. Kalau nanti Perdanya bisa, jadi insya Allah akan lebih mudah untuk mendata mereka. Dan lagi benar yang dikatakan tadi sama Mas Agus itu, yang dapat bantuan hanya yang bisa termasuk ke dalam anggota PPDI. Oke. Padahal yang belum masuk kan banyak. Betul, Pak. Nah, walaupun pemerintah daerah atau pemerintah desa tahu ada disabilitas, tapi mereka nggak pernah mengajukan, oh ini rakyat saya disabilitas, tidak ada. Inisiatif itu tidak ada. Bahkan saya sendiri sebagai orang Gunung Matu belum pernah sekalipun dapat bantuan atas nama disabilitas. Kecuali setelah saya masuk PPDI, itu saya pernah dapat bantuan Basnas. Gitu. Apa Pak? Apa berupa apa kalau boleh? Sembako. Sembako. Oh, sama kalau banjir kan dapat juga. Sudah hampir 20 tahun. Hanya dapat sembako doang. Baru kemarin itu karena saya masuk ke dalam anggota PPDI. Ya, Itu artinya bersyukur lah Pak ya, masuk anggota PPDI dapat sembako. Itu bawa berkah. Nah, ini makanya artinya kita berusaha untuk betul-betul memperjuangkan ini supaya bisa jadi Perda, agar ke belakangnya itu kita bisa Oke. mengakomodasi teman-teman yang lain itu supaya lebih mudah gitu. Ya. Itu aja. Makasih Mas. Ini anak buahnya Pak Munawi ya. Artinya sebenarnya kalau Perda ini jadi, maka garda terdepannya adalah teman-teman Pak Munawi disabilitas. Asli itu. Garda terdepannya Iya. Pak Munawi. Jadi kalau hari ini Bapak gigi 4, besok itu Bapak gigi 6, gigi 7. Oke, saya pikir tidak bisa kita bicara panjang lebar. Saya pikir saya harus mengakhiri dialog ini. Sebelum mungkin saya nambah ya. Boleh ya? Boleh ya. Boleh dong. Jadi saya begini ya. Jadi pemerintah sebenarnya sudah berbuat, cuman kan jauh kalau bicara ideal kan jauh gitu. Nah, kenapa kemudian pemerintah juga kesulitan soal akses data misalnya? Ini ada problem juga di sisi penyandang disabilitasnya. Apa? Jadi sampai hari ini di Madura, ini mungkin beda dengan culture yang di Jawa ya. Kalau Jawa kan lebih demokratis mungkin ya. Loh, kita demokratis Mas. Kalau di kita Madura, NKRI kan demokratis iya. juga Madura Mas Agus. Maksudnya lebih terbuka. Lebih terbuka Sampang Mas Agus. Kalau di Madura khususnya di Sampang itu masih kendalanya aib. Jadi ada stigma gitu. Ini masih paham. nempel gitu loh. Ini yang kemudian pemerintah ketika melakukan misalnya updating data misalnya, update data atau data ke bawah. Itu warga yang punya keluarga disabilitas dia nggak ngaku, cenderung disimpan, cenderung disembunyikan gitu. Pak Munawi memang benar ini. Dan benar. Betul, nyata. Dan saya alami sendiri ketika saya turun, dia nggak mau nemui saya gitu loh. Ketika ada orang asing dalam tanda kutip, bukan asing bule, bukan orang baru, dia malu gitu. Oke. Padahal jenengan sudah menyampaikan bahwa saya orang sekali. baik-baik gitu kan, Iya. akan membantu. Nah, itu lagi. Nah, ini kan problem. Persoalan ya. Persoalan yang berikutnya adalah mungkin nanti jadi masukan juga ya. Jadi yang saya lihat itu kan kayak bantuan habis pakai gitu loh.
kayak kapur tulis kemudian dipakai habis itu. Hmm. Jadi sebenarnya kita juga perlu merubah mindset teman-teman disabilitas ini. Saya sudah sampaikan berkali-kali itu bahwa lebih ke skill gitu loh. Saya sudah ngobrol wawancara panjang lebar dengan Capacity building apa di istilahnya? Snaker, Ya. di Snaker itu bahwa Oke. Misalnya kayak gini nih, kayak Pak Teguh ini ya. Pak Teguh. kan punya skill nih, punya Menjahit. skill menjahit gitu loh. Jadi teman-teman disabilitas itu dilatih aja gitu. Dilatih kemampuannya, keterampilannya, dibantu. Setelah dilatih, misalnya sebulan ya, kemudian dikasih alat. Nah, dia akan mandiri gitu loh. Jangan kemudian hanya dikasih Terus barang habis pakai gitu loh. Jadi lo urusanmu mau Iya. mati-mati gitu ya. Nah ini nggak sustainable dan itu yang jadi persoalan. Nah mungkin nanti dimasukkan ketika kita diundang oleh Parlemen, ya. oleh parlemen itu nanti juga jadi masukan. Ya, itu catatan penting Itu Mas. penting. Jadi jangan asal memberi bantuan sudah itu ditinggal. Terus nggak tahu hidup kamu mau hidup mau kagak mah terserah gitu kan. Nggak elok juga. Mas Lukman ada komentar terakhir, Jadi, bukan terakhir untuk konteks tadi hari apa yang ini. disampaikan oleh teman-teman disabilitas ya, memang kalau kita mengacu pada undang-undang disabilitas tadi itu sudah jelas sebenarnya. Tinggal sejauh mana pemerintah daerah ini segera mengesahkan perda tersebut. Tapi tidak selesai di situ, Mas. Enggak, kalau nggak disahkan memang mau ngapain Pak Munawi? Ayo. Apa situ Pak? Nah, tapi tidak selesai di situ. Ya. Karena kan perda ini kan dalam konteks hukum ini kan hanya bersifat semacam global lah. Apa yang ingin dilakukan kebijakannya ini berbentuk global. Nanti persoalan teknis. Nah, ini kan dituangkan lagi dalam bentuk peraturan bupati. Nah, maksud saya begini. Ketika tahun ini semoga aja ya legislatif ini benar-benar serius dalam artian mengesahkan perda disabilitas ini pada tahun ini, sehingga nanti tinggal teman-teman disabilitas dan juga para pemerhati ini untuk sama-sama membantu dan mengawal sekiranya tidak selesai di perda itu, tapi segera diturunkan menjadi peraturan bupati untuk diimplementasikan kepada di OPD masing-masing. Oh, jadi habis perda itu perbuk ya? Perbu begitu. Oke. Nah, nanti yang perbuk Lebih ini aplikasi, lebih teknis. aplikatif gitu kan. Oke. Sesuai nanti misalkan nih bagian Dinas pendidikan, dinas kesehatan, wewenangnya gitu. apa nih gitu Dinas kan. sosial. Begitu. Oh, Sehingga nanti oke. apa yang menjadi keinginan teman-teman ini terakomodir oleh beberapa SKPD sesuai dengan pergub yang ada begitu. Oh, oke. Wah, itu tantangannya lebih ngeri Pak Iya. Munawi. Tapi- Ayo Pak Munawi, apa? Tapi ini kan ada dari kan kemarin kita sudah kirim surat ya Ke? ke DPR ya. Oke. Ya apa ya? Maksudnya silaturahmi ke sana ya tentang menanyakan perda ini ya. Cuman balasannya ini. Tapi menurut Bapem sudah resmi akan dibahas perda di 2023. Berarti kan mundur lagi. Mulur lagi Mas Lukman. Mungkin begini lah ya. Saya sedikit Itu WA-nya lo, aku Iya. nggak tahu dari siapa itu. Saya agak- Tapi nggak hoak ya Pak Munawi? Ya? Nggak. Oh, iya. Saya kan agak prihatin gitu kan. Saya lihat di satu pasal itu, di pasal 60 berapa saya lihat itu bahwa Pasal pemerintah- tentang di undang-undang disabilitas itu Oke. pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi disabilitas dalam konteks hukum. Ya kan? Artinya ada kewajiban nih. Oke lah, kita anggap misalkan saya tanya nih, ada enggak bantuan hukum dari pemerintah? Saya tanya dulu nih, belum ada. Maka secara hati nurani, LPBHN maupun Trunojoyo Law Firm siap bekerjasama dengan disabilitas. Wah, alhamdulillah. Dalam konteks hukum. Yes. Apalagi sekarang Dalam sedang konteks kemanusiaan. kemanusiaan tentunya begitu. MOU nanti kami membawa level Trunojoyo Law Firm maupun LPBHNU begitu kan. Nanti kami Makasih. biar berbicara dengan teman-teman internal gitu kan. Oh. Sehingga nanti kita MOU apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman disabilitas ini nanti kita bisa bantu dan bisa mendampingi. Yang kedua adalah persoalan tadi isunya dengan Iya. sudah dikirim tapi informasi Ya, informasi. itu informasinya by surat atau by WA kairan WA. WA. Harusnya ketika orang Kirim berkirim surat, juga harusnya harus dibalas ada surat. Nah, Iya, Pak. karena itu mungkin teman-teman nanti bisa menindaklanjutin untuk memastikan bisa jadi WA itu hanya bersifat person tapi Yes. bukan kelembagaan gitu Betul. kan ya. Perlu kita menindaklanjuti, bolehlah teman-teman disabilitas berkirim surat lagi di mana sekiranya Kepastian, audensi iya. atau silaturahminya itu ditemui sehingga disitulah terbuka sampai di mana proses perdanya, apakah benar isu itu Iya. atau tidak. Kalau benar ya tergantung nanti kita sejauh mana kajian kita begitu. Wah, sore ini mengasihkan ya. Belum apa-apa ini sudah ada dirutnya ini Kan sekarang ada. kan bulan September jadi harus ceria semua dong. Ayo Pak Munawi, ayo
Ini gimana nih? Ini ya sudah Mas Agus semakin konsis, Mas Lukman Hakim sudah nyiapin pengacaranya ini. Nah, Untuk mengadvokasi ini gimana nih PPDI ke depan? ya untuk PPDI ke depan ya sebenarnya kepada teman-teman ini ya media, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih ya atas Oke. dorongannya dan Oke. waktunya yang diberikan kepada disabilitas. Nah, saya berharap kepada pemerintah daerah bahwa tolong jangan diulur-ulur. Pembahasannya katanya tahun 2022 insya Allah disahkan. Tapi kenyataannya molor lagi nih. Kami terlalu lama menunggu. Betul. Karena payung hukum adalah suatu kekuatan untuk penyandang disabilitas. Oke. Cukup Pak Munawi? Cukup. Pak Teguh ada komentar? Bu, Ibu, Ibu mau komentar apa Ibu? Yang keras Bu, biar suaranya terdengar di sini Bu. Mau komentar masalah KTP. Kenapa KTP Ibu? Untuk penyandang disabilitas yang tidak mempunyai KTP, itu gimana caranya? Apa ada jemput bola? Sedangkan di anggota kami masih ada yang tidak punya KTP. Berapa yang tidak punya? Ada berapa yang nggak punya KTP Bu? Kira-kira Bu? Yang di Sementara. sementara aja yang di Sampang 15. Total 15. keseluruhan. Sampang Kota apa seluruh Kabupaten Sampang yang di bawah? Sampang. Kita Sampang kok. Belum yang dari Terju- Kedungdung. Satu desa itu ya? Satu Berapa desa itu? Berapa desa? Sampang. Iya. Ini Mandangin sama di Mandangin ada berapa Bu? 14. Kemarin Saya ke sana kemarin. Wah, gila Mas, gila Pak Munawi. Dengan siapa yang doanya Agus? Ini tugasnya siapa ini Mandangin ini? Saya kemarin ke sana hari Enggak, yang ya oke kita catat itu. Saya pikir kirim surat resmi aja ke Dispenduk, Pak. Enggak, saya nambahin ya bahwa Untuk dibantu, memang difasilitasi. udah ada sebetulnya program apa Loh, sebenarnya aku pernah lihat di medsosnya Iya. Dispenduk itu dia mendatangi kok. sudah Asal ada diinformasikan. jemput bola khusus Ah, penyandang disabilitas, lansia sama kirim surat aja iya, lah. emang Enggak, harus kita langsung ada. aja ke sana. Sekalian silaturahmi ini. soalnya Oh iya, boleh. sekarang sudah ada program UHC. Pengobatan gratis. Oh iya, UHC. Itu untuk layanan kesehatan. Betul Pak, betul. Dioptimalkan Lagi itu. ada pemilu juga. Kenapa kalau pemilu? Bagi mereka. Oke, saya pikir cukup ya. Terima kasih banyak kehadiran Pak Munawi, Pak Teguh, Ibu, Bapak, Mas Agus, Wedi, Dirut Madura Indep yang sampai hari ini terus mengawal proses dan alhamdulillah Mas Lukman Hakim hari ini dengan segala kelegowoannya, kata orang Jawa, akan all out juga lewat kantor pengacaranya di Trunojoyo Law Firm dan LPB HNU akan all out membackup PPDI proses perda. Nah ini sudah artinya niat tulus ini, keinginan bersama ini sudah semakin bersinergi, sudah semakin banyak. Saya harapkan juga teman-teman PPDI jangan patah semangat. Walaupun ada SMS atau WA yang mengatakan 2023, ya itu bagian dari perjuangan. Kita kan belum selesai nih. Terus saja berjuang, kita barengin loh. Kita tidak akan ninggalin teman-teman PPDI sama-sama. Saya pikir itu saja teman-teman Forum Pengurangan Risiko Bencana dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini sudah banyak hal yang bisa kita sampaikan dan sebagai penutup saya harus menyampaikan terima kasih kepada para mitra, terima kasih pada Mas Agus Wedi dari Madura Indep, Direktur Utama, Bapak Munawi dan tim dari PPDI, Mas Lukman Hakim selaku dedengkot pengacara muda Sampang yang terus barengin kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita berikan dialog edukasi hari ini punya manfaat, punya dampak besar khususnya bagi teman-teman disabilitas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.